Karena namanya ilmu alat itu menjadi alat pembuka ilmu-ilmu yang lain. Ilmu alat itu apa? Seperti ilmu nahwu soroh, seperti amsilati ini. Amsilati itu apa? Metode cepat membaca kitab kuning. Amsilati itu intisari dari kitab Alfiyah dan Jurmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi sallim taslima biqadri zatika fi kulli waqti wahid. Hadratul Mukarram Ibnu Karim Kiai Mukhlas bin Kiai Soleh bin Kiai Ismail, Hadratul Mukarram, para asatid, para pesantren Al-Hidayah yang kami hormati dan kami taati, kepada perwakilan Amsilati Korwil 3 Jawa Timur yang sudah hadir pada pertemuan hari ini, yang kami kagumi dan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Sudah jauh-jauh datang ke Malang dari tadi malam sampai saat ini. Terima kasih Ustadz. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, pokoknya hari ini tidak boleh mikirin utang, nggak boleh mikirin apa-apa, kecuali hari ini adalah hari untuk bahagia. Hari Jumat adalah hari bahagia, ya. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah, ini beliau-beliau di depan ini adalah alumni Amsilati Pusat di Jepara yang ditugaskan untuk menjadi koordinator wilayah Amsilati Jawa Timur 3. Nah, beliau akan memandu, memberikan motivasi gitu nanti, memberikan motivasi, mengecek sejauh mana materi yang disampaikan, jangan-jangan melenceng gitu ya. Mudah-mudahan nggak melenceng ustadz-ustadznya. Tadi pagi para ustadz dan ustadzah sudah dibimbing, sudah dikasih pengarahan, sekarang gantian sampean-sampean KB. Meskipun baru sampai jilid 2 awal, tapi kita akan berusaha terus. Mudah-mudahan nanti bulan Maret akan ada wisuda lagi. Amin ya robbal. Ini Ustadz, santri putrinya, ini santri putranya. Total segitu yang saya bicarakan kemarin. Tapi baru jilid 1, ada nginjak jilid 2. Nah, zamannya rata-rata itu baru hafal 27. Wal ismu qad husiso bil jari kama qad husiso fi'lu. Ada beberapa orang yang hafalannya sudah sampai mubtadaun lebih, ada yang sampai isim ghairi munsorib, tetapi tidak banyak. Yang laki-laki rata-rata di bawah 30 hafalannya, tapi sudah alhamdulillah mau hafalan itu ya Allah senenge nang ati ya. Alhamdulillah. Ada yang belum hafal sampai 20 yang perempuan? Nggak ada ya? Nah, berarti nanti kalau ditanya Nazoman 24 bisa. Jangan grogi, beliau ini datang ke sini untuk mengecek gitu loh, sebagai kelanjutan dari mu'alif, dari pengarang kitab Amsilati, yaitu Kiai Haji Taufikul Hakim. Beliau adalah murid langsung dari beliau, yaitu Taufikul Hakim. Semua yang di depan ini adalah murid langsung yang alumni dari Jepara. Nanti teman-teman boleh menanyakan tips belajar Amsilati yang enak, boleh menanyakan bagaimana cara belajar, motivasi dan lain-lain, juga kesulitan apa. Nah, mumpung insya Allah nanti akan dievaluasi bagaimana cara kita yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya biar tidak lama-lama, kami persilakan kepada Ustadz yang mewakili atau siapa? Moga. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa hadana li talabil ilmi wa ja'alana wa iyyakum min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Bismillah. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, terutama bagi kami ya yang alhamdulillah ini perdana ya, dan pertama kali untuk bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini. Alhamdulillah ini. Sebenarnya itu wacananya sudah lama, cuman alhamdulillah Allah baru nakdirkan pada siang hari ini ya. Kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur tentunya. Kemudian yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah itu Romo Kiai Mukhlas, Romo Kiai Mukhlas beserta keluarga dalamnya semuanya. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah para guru, barokah para masyayikh kita, barokah musonif amsilati yaitu Kiai Haji Taufikul Hakim. Kemudian juga yang kami hormati Gus Ali juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, dan semuanya ahlul bait, sohibul bait, keluarga semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Karena memang karena tadi kami hari ini baru sampai, belum kenal. Ke adik-adik sini aja, santri-santri sini belum kenal semuanya. Dan juga teman-teman atau adik-adik santri di sini belum kenal kami juga. Ini ada apa kok moro-moro dikumpulkan kayak gini di masjid, dibuatkan acara seperti ini. Padahal saya cuma mau silaturahmi, cuma pengen tahu, enggak mau ngetes nguji sampai mana, enggak. Nanti kalau anak-anak itu takut nanti. Alhamdulillah, amma ba'du, man tabahhara fi ilmil alat ihtada bihi ila sairil ulum. Makalah ulama mengatakan barang siapa yang mempelajari suatu ilmu alat, maka dia akan menemukan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena namanya ilmu alat itu menjadi alat pembuka ilmu-ilmu yang lain. Ilmu alat itu apa? Seperti ilmu nahwu soroh, seperti amsilati ini. Amsilati itu apa? Metode cepat membaca kitab kuning. Karena amsilati itu intisari dari kitab Alfiyah dan Jurmiyah. Kitab Alfiyah yang kita ketahui itu ada 1002 bait. Itu kan banyak, dan juga kalau kita ngebaca ngerti. Ya ngerti kalau bacanya kayak gitu. Kalau pahamnya enggak kan kayak gitu. Ngerti kalau cuma bacanya, kalau paham enggak. Untuk memahami ilmu seperti itu pada zaman sekarang dibutuhkan namanya metode khusus untuk memahami kitab Alfiyah yang beribu-ribu bait. Maka jadilah amsilati. Yaitu amsilat itu intisari dari kitab Alfiyah yang awalnya 1002 bait menjadi 184 bait kalau nggak salah.
Itu kalau yang wajib dihafalkan di Amsilati yang jilid 1 sampai jilid 5 perkiraan ada 150 berapa itu? Perkiraan 150-an bait itu. Jilid 1 sampai jilid 5. Sisanya itu qaidah tambahan. Adik-adik santri di sini sudah hafal berapa tadi? 27 bait. Terus tinggal sedikit lagi, 27, 50, 100 kan tinggal 3 lagi kan? Iya. Dikit kan? Cuma tinggal 3 lagi, 27, 50, 100. Oh 4 sama 150. Tinggal 4 lagi. Alhamdulillah. Kami di sini ya, tim koordinator Amsilati. Yang mana alhamdulillah tadi sudah dijelaskan kami alumni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati atau Amsilati Pusat di Jepara. Kami sudah alhamdulillah sudah lulus di sana, rata-rata sudah lama ya. Ada yang 5 tahun yang lalu, yang 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu sudah lulus semua. Dan kami mengabdi, kemudian diangkat jadi tim koordinator Amsilati Jawa Timur 3. Itu Jawa Timur 3 itu bagian dari mulai sini Malang ya, Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, Bondowoso sampai ujung Jawa Timur yaitu Banyuwangi. Alhamdulillah. Jadi kedatangan kami pertama selain silaturahmi ingin tahu adik-adik di sini semangat apa enggak belajar Amsilatinya. Yang jawab cuma sedikit berarti yang semangat cuma sedikit berarti. Semangat enggak? Kok yang cowok ini lemes ini kenapa? Ngantuk? Sekali lagi semangat apa tegak? Semangat, alhamdulillah. Semangat, sudah 27 bait, tinggal 4 bait lagi. Ya alhamdulillah. Kami ditugaskan untuk mengkoordinasikan pondok-pondok atau lembaga-lembaga yang memakai program Amsilati agar supaya di bawah koordinator wilayah Amsilati. Gunanya apa? Pertama dari untuk program pembelajarannya supaya berjalan dengan baik. Dan juga tentu yang paling pentingnya sanad keilmuannya biar nyambung sama beliau musonifnya yaitu Abah Yai Taufikul Hakim. Itu karena yang di koordinator itu rata-rata pasti alumni dari sana atau orang yang pernah mondok di sana kayak gitu. Dan juga nanti ketika kalian sudah jilid 5 sudah selesai, sudah praktek, nanti diadakan wisuda. Itu juga nanti program-program wisudanya nanti kita bisa bicarakan nanti seperti apa. Seperti itu. Pengen enggak bisa baca kitab di depan orang tuanya? Yang enggak jawab berarti enggak pengen. Pengen enggak? Coba bayangkan anak-anak seumuran kalian kalau misalkan tinggalnya itu di rumah, paling kerjaannya apa? Maba kan? Bang, FF bang. Itu kan biasanya kerjaannya ngegame kayak gitu. Coba kalian dengan hebatnya tiap hari bawa qoidati, bawa kholaso, ngafalkan, itu sudah jauh lebih hebat daripada teman-temannya yang di rumah yang gak belajar. Ketika sudah sampai jilid 5, sampai praktek, terus wisuda nanti di depan panggung, orang tuanya maju dites. Orang tuanya nanti yang ngetes. Ini nak baca fasal ini. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatun. Ayahada utawi iki iku fasal swija arkanul islami. Utawi piro-piro rukun Islam khamsatun iku. Itu hebat, nanti dijelaskan. Adapun fasal ini menerangkan kayak gitu. Itu bikin bangga orang tua. Daripada kalian di rumah
Nah ayo nah sholat, sek bu masih ngegame ini, masih ragu tembak-tembakan ini, itu kan nggak baik. Kalian di pondok belajar ilmu nahwu sorof sudah bagus, gitu ya, semangat ya. Nah, dan juga selanjutnya ini saya mungkin perkenalan dulu ya, mewakili ya, mewakili. Nama saya Uwais Al-Qurni. Saya aslinya Bekasi, Jawa Barat, menetap tugasan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di situ. Ini Ustadz Muhammad Hafid, beliau aslinya Situbondo, menetap di Pondok Miftahul Ulum, kediamannya Kiai Muhaimin, tugasan di sana. Ini yang sebelahnya ada Ustadz Sirul Anwar, beliau asli Situbondo juga. Beliau menetap tugasan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, sama kayak saya. Yang paling pojok, yang paling manis namanya Ustadz Faisal Bahari, panggilannya Ustadz Mastuk. Iya, nama asli sama panggilan jauh beda ya. Beliau Ustadz Faisal Bahari aslinya Bangkalan Madura. Kalau ini wajah-wajah orang Madura. Di sana juga ada Ustadz Ali, ini di belakang, Ali Syahbana, beliau juga sama asli Bangkalan Madura dan juga menetap di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Sama, kami semuanya itu tugasan dan sampai sekarang masih belajar sama kayak kalian. Jadi semuanya teman-teman ini rata-rata orang Madura ya, kecuali saya orang Inggris, Inggrisnya Madura. Oke, mungkin untuk sementara ini dulu, nanti dilanjut sama Ustadz Muhammad Hafid ya. Nanti saya pengen nanya evaluasi sebentar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala afdali khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil jamali wal kamal, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumi liqa'i azza wa jal. Qala Allah fi kitabil karim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allahum ta'qilun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul arab li'anni arab. Wa fi riwayah ta'allamul lughatal arabiyyah li'anna lughatal arabiyyah lughatal jannah. Yang pertama yang saya hormati dan saya takdimi dan saya harap-harap barokah ilmunya, pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah, yaitu Syekhina Kiai Muhlas wa Syekhina Kiai Ali, dan yang saya hormati juga para asatid dan asatidah, dan yang saya banggakan para santriwan dan santriwati yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di kesempatan siang hari ini. Kesempatan ini mungkin saya akan memperkenalkan, menjabarkan sedikit muqaddimah, perkenalan, mengenalkan Amsilati, mengenalkan saya sendiri, tim kami, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah,
terciptanya amsilati atau terbentuknya amsilati itu berkenaan karena pada zaman dahulu ya, mempelajari ilmu alat, mempelajari nahwu sorof itu susah. Kalau santri atau murid mendengarkan belajar nahwu, belajar sorof itu langsung mumet, susah, ribet. Maka dari itu Romo Kiai Haji Taufikul Hakim, guru kami, mempunyai gagasan suatu ide bagaimana caranya di masa yang akan mendatang para santriwan dan santriwati ini dimudahkan agar tertarik untuk belajar amsilati, untuk belajar nahwu sorof dengan metode yang menarik, dengan metode yang lebih mudah. Kalau zaman dulu orang mau membaca kitab gundul, mau membaca bahasa Arab gundul tanpa harokat, itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun baru bisa baca, belum untuk memahaminya. Karena syaratnya harus belajar dari Imriti dulu, baru Jurumiyah, setelah Jurumiyah baru Alfiyah. Nah itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun baru bisa baca, belum memahami. Maka dari itu Romo Yai kami punya gagasan, punya ide untuk menciptakan suatu metode belajar cepat membaca kitab kuning yang diberi nama amsilati. Nah, adanya kami di sini itu untuk menyebarkan nasrul ilim, untuk agar sama-sama merasakan kemanfaatan, agar sama-sama merasakan nikmatnya bisa mempelajari, bisa menguasai nahwu sorof. Walaupun saya pribadi ya belum mahir banget lah. Masalah nahwu, masalah sorof enggak begitu mahir. Insya Allah bisa walaupun pemula. Karena saya merasakan betul kemanfaatannya, barokahnya dengan landasan dauhnya para ulama salaf seperti yang sudah disampaikan Ustadz Wes barusan, man tabahara fi ilmi alat ihtada bihi sairil ulum. Kalau Imam Syafi'i berkata man tabahara fi ilmin nahwi ihtada fi kullil ulum, katanya. Barang siapa yang mempelajari, menguasai tabahar itu meluas, nyegoroni kata orang Jawa, nyegoroni. Tabahar fi ilmi alat ihtada bihi sairil, maka dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau katanya Imam Syafi'i beda lagi, man tabahara fi ilmi alat ihtada fi kullil ulum, katanya, lebih spesifik lagi. Barang siapa yang menguasai ilmu alat, bisa menerapkan ilmu alat, ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk mempelajari semua ilmu, katanya Imam Syafi'i. Maka itu yang saya rasakan kemanfaatannya, dan dauh itu yang saya pegang menjadi motivasi saya sampai saat ini untuk terus belajar, untuk terus mengasah kemampuan dalam bidang nahwu. Seperti sepenggal ayat yang saya sitir barusan, inna anzalnahu qur'anan arabyan la'allahum ta'qilun. Allah turunkan Quran dalam berbahasa Arab supaya kita semua ini memahaminya. Loh, kalau biar kita memahami, kan bahasa orang dunia ini tidak cuma bahasa Arab, kan banyak bahasanya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa kok bahasa Arab, li'anna lughatal arabiyyah afsahul lughah wa abyanul lughah. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih di antara bahasa-bahasa lainnya, dan bahasa yang paling jelas perinciannya. Contohnya dalam bahasa Arab, kata macan saja, macan itu ada yang bilang asad, ada yang bilang asad, terus apa lagi ya,
Contohnya lagi melihat, bisa nador, bisa ro'a, dari itu min, ala. Jadi bahasa Arab katanya Imam Ibnu Katsir, afsahul lughuh wa abyanul lughuh. Bahasa paling fasih dan bahasa paling perinci penjelasan. Dan itu mempelajari nahwu shorof ya, dengan amsilati itu sudah dimudahkan. Kalau dulu mempelajari memahami nahwu shorof ya, ilmu nahwu itu butuh 3 sampai 4 tahun. Dengan mempelajari amsilati kita bisa membaca kitab gundul, membaca kitab kuning itu dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan atau 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu tergantung dari kemauan dan kemampuan anak. Kalau anaknya semangat betul-betul ingin bisa, maka cepat mempelajari. Jadi jika memang ingin betul ya, maka harus semangat belajar amsilati. Kalau sudah paham nahwu shorof, paham ilmu nahwu, ilmu alat, insya Allah seperti yang dijanjikan para ulama ahli nahwu, tabahar, nanti ihtada bihi syairil ulum, nanti dimudahkan. Mau belajar ilmu yang lainnya insya Allah dimudahkan. Mau belajar ilmu-ilmu yang lain itu dikasih jalan, digampangkan sama Allah. Karena pesannya Kanjeng Nabi, dalam hadisnya Kanjeng Nabi, hubbul arab li'anni arab wa ta'allamul lughatal arabiyyah li'anna lughatal arabiyyah lughatal jannah. Belajarlah, cintailah bahasa Arab dan belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa surga. Misalkan andai kata kita nanti masuk surga, terus katanya di surga semua keinginan akan dituruti, mau minta malaikatnya tidak tahu kita ngomong pakai bahasa Indonesia karena malaikatnya ngomong pakai bahasa Arab. Kira-kira gimana nanti? Kalau katanya boleh minta apa aja, saya minta kok tidak dikasih. Oh, kamu tidak pakai bahasa Arab. Kira-kira kalau nanti malaikatnya bilang gitu gimana? Nah, maka dari itu pesannya Kanjeng Nabi tadi, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab katanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir tadi, inna lughatal arabiyyah min dinikum. Karena bahasa Arab itu sebagian dari agamamu. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kanjeng Nabi diutus sebagai nabi di bangsa Arab, berbicara pakai bahasa Arab. Hadis-hadisnya, tuntunan-tuntunannya, kitab-kitab salafun saleh itu pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu sebagian dari agama Islam. Untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami as-sunnah, ya harus belajar bahasa Arab. Fahimtum? Nah, mumpung masih muda-muda, mumpung masih semangat bergairahnya tinggi, katanya jiwa muda itu jiwa membara, semangatnya berkobar-kobar. Dauhnya Syekhona Khalid Al-Bangkalani ya, Syekhona Khalid, tahu Syekhona Khalid? Itu Syekhona Khalid pernah berkata, dauh beliau, inna ilmun nahwi ilmu alat ilmu syabab, katanya. Ilmu nahwu, ilmu alat itu ilmunya anak muda. Karena ketika masih muda, pikiran masih belum terbebani. Ilmu nahwu itu ilmunya anak muda, karena semangatnya anak muda itu semangatnya yang berkobar-kobar, semangatnya yang masih tinggi. Nanti kalau sudah dewasa, sudah tua, itu susah mempelajari nahwu shorof karena rumit. Pikirannya sudah tidak fokus untuk mencari ilmu aja. Kalau sudah tua, nanti sudah besar, nanti entah pikir mau kerja, mau ini, mau cari pasangan dan sebagainya. Maka mumpung masih muda, mumpung masih di pondok, maka
gunakanlah kesempatan ini, waktu sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Ini kesempatan yang sangat langka. Tidak semua anak, tidak semua generasi muda itu bisa punya kesempatan seperti ini. Juga ada suatu petikan yang sangat memotivasi saya pribadi. Katanya Imam Syafi'i itu, man tafaqqa fid din may yuridillah bi khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, salah satunya belajar nahwu shorof, itu dikehendaki sebagai hambanya yang baik. Kalau Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka dipahamkan ilmu agama. Nah, berarti yang di sini ini semua itu hamba-hamba pilihan Allah. Berarti santriwan di sini, santriwati ini itu dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang baik. Berdasarkan makalah tadi, mayyuridillah bi khairan yufaqqih fiddin. Yang Allah kehendaki menjadi hambanya yang baik, maka dipahamkan agama. Maka dengan kesempatan ini, dengan waktu yang diberikan, gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah sebaik-baik. Yang belajar, yang semangat belajarnya, yang mempeng. Dan yang terakhir, kalau tahu siiran zaman dulu, ala la tanalul ilma illa bisittatin, itu salah satunya syaratnya penuntut ilmu tulus zaman. Tulus zaman itu banyak yang mengartikan lamanya mondok. Tapi guru kami, Syekh Taufikul Hakim itu mengartikan lamanya waktu belajar. Jadi bukan lamanya berada di pondok. Misalkan kalau 10 tahun di pondok tapi kerjaannya main, tidur, makan, ya walaupun 10 tahun tidak jadi apa-apa. Tapi kalau di pondok itu misalkan cuma 3 tahun, tapi selama 3 tahun itu belajar, menghafalkan, mutola'ah, maka itu yang akan menjadikan kebarokahan ilmu. Faham ya? Paham? Mungkin itu saja dari saya. Banyak salahnya itu dari saya sendiri, dan benarnya fahuwa minallah. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatalusnul hitami wa atina ma qad sa'alna min atakal lisami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena tadi sudah ada mukaddimah, ada amunisi nutrisari, nutrisi ya, bukan nutrisari, nutrisi dari Ustadz Al-Mukarram yang sudah ada di depan tadi. Kalau belajar amsilati itu harus semangat, jangan lemes, bukan seperti ini, gini, bukan. Tapi belajar amsilati itu harus bersenang-senang, ya. Harus keluarkan yang namanya aura kesemangatan. Siap? Siap. Makanya daripada itu saya hanya pelengkap di sini, karena tadi sudah dibahas tentang pengenalan tentang amsilati. Ya, saya hanya pelengkap untuk sedikit ingin, bukan mengetes, sedikit saja ingin mengetahui sampai mana kalian belajar kitab amsilati. Baik, dijawab bersama-sama ya. Huruf jerli bila digandeng dengan ya dhamir, maka dibaca lah. Ayo, dibaca apa? Li. Kaidahnya gimana? Huruf jer
li bila digandeng dengan domir muttasil selain ya maka dibaca la. Pertanyaan saya tadi apa? Huruf jerli bila bertemu dengan ya domir maka dibaca li. Karena tadi kaidahnya apa? Huruf jerli bila digandeng dengan domir muttasil selain ya. Apa saja domir muttasil? Bersama-sama. Ya, domir muttasil. Kalau domir munfasil nasab 1, 2, 3 bersama-sama. Bentar, ini yang laki-laki ini kok bengong ini. Ini kebanyakan apa ini? Makan sayuran. Bukan micin, tapi ya biasa laki-laki itu memang selalu mengalah terhadap perempuan. Karena perempuan itu selalu merasa di sini domir tidak pakai lagu. Belum. Pakai lagu lah, biar apa ya? Biar rata hafalannya. Pokoknya domir munfasil rofa. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir munfasil nasab bersama-sama. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Lalu domir muttasil. Huma hum hahuma hunna kakuma kum kikuma kunna ya sukunna. Gitu ya, bisa? Ya, bisa dipakai lagunya. Selanjutnya, semua domir hukumnya apa? Dasarnya kalau jamak mudzakkar salim waktu nasab dan jarnya menggunakan apa? Waktu rofaknya menggunakan apa? Coba jadikan jamak mudzakkar salim lafadz muslimun, muslimina, muslimuna, muslimi, muslimina. Bersama-sama dasarnya. Salah. Ulang, 1, 2, 3. Terus wa ma bihil tahak faftawaqal lam bi kasrihi natak wa nunu ma tunniya wal mulhakim bi aksida kastamaluhu fantabi.
Isim yang diakhiri dengan alif disebut apa? Definisi isim maksur adalah apa yang laki-laki? Apa ayo? Definisi isim maksur adalah yang perempuan diam dulu, yang laki-laki ini butuh disetrum nih yang laki-laki. Kalau mobil mogok itu akinya tekor itu biasanya kan disetrum pakai aki. Ayo laki-laki. Isim maksur adalah yang keras bersama-sama. Kenapa? Isim yang diakhiri dengan alif. I'rabnya bagaimana? Dikira-kirakan atau tetap? Dasarnya paling depan ini, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya. Dasarnya idofah adalah. Terus kata pertama disebut selain mudhof disebut dasarnya. Oh bisa. Yuk, bagus. Yuk lanjut. Yang keras. Isim mausul hukumnya. Sebutkan isim mausul bersama-sama. Oh, kok sudah selesai? Alladhi gimana? Alladhi manma gitu. Ulang 1 2 3. Alladhi alladani alladina allati allatani allai allati man ma. Isim isyarah bersama-sama. Hada hadani haulai hadihi hatani haulai dalika danika ulaika tilka tanika ulaika hunalika sama hahuna. Isim isyarah hukumnya apa? Dasarnya kasabahil wati fismai jitana wal ma'nawi ifi mata wa fi huna domir mabni serupa huruf jumlah syarat isyarah bodoh nyiban maknane. Lah lagunya jangan lagu yang sedih kalau lagi belajar, jangan lagu yang tidak semangat. Lagunya harus kreatif lah, nyari lagu apa gitu, iwak peye tah apa gitu, lagu-lagu yang lain, jangan itu terus, bosan. Ya, lagunya dimodifikasi, bisa. Ka huruf al-jari wa yamin ila hatta qalaha sa'ada fi anala mundur bala mukaywa unwata wal kafu wal bawala alla wa mata huruf jari kurubani min lanila hatta qala sa'ada fi anala mundur balam lan kaywa ulanta uga kaflan balan la'alla lan mata wa kullu harfin mustahikun lil bina
wal aslu fil mabni ayu sakana kabe urufi hukumi mabni sukun jadi tanda asli ni mabni. Cukup itu lagi banyak. Eka hurufal jari wahya min ila, wahya min ila. Pernah dengar lagu itu? Hatta wala hasa ada fi an ala, fi an ala. Mudmundur balamu kaywawun wata wal kafu wal bawah la alla wa mata 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 huruf jar'i huruf jar'i huruf jar'i kurupani min lan ila hatta qala hasa ada fi an ala. Ya, apa lagi? Ada yang tahu? Gundul pacul, masa gimana? Heka huruf gimana? Gak tahu itu. Bisa emang? Coba gimana? Asik. Lah, kok mata gitu memang. Itu dipas-paskan apa gimana? Yang terakhir itu belum nemu yang pas apa gimana? Oh, dipas-paskan ya. Ya gak apa, yang penting bunyi aja gitu. Nah ya, itu sekedar evaluasi dari kami. Mungkin lagu-lagu yang lain nanti bisa kalian karang sendiri pakai lagu apa gitu ya. Dan selanjutnya insya Allah evaluasi selanjutnya kalau tidak ada halangan, biasanya kami itu keliling Jatim 3 itu setiap lembaga dapat jatah 1 bulan satu kali. Jadi insya Allah bulan depan Pondok Pesantren Al-Hidayah ini mungkin kami akan kembali lagi bertemu dengan kalian dengan formasi yang berbeda, bukan seperti ini, melainkan nanti ketika sudah 1 bulan saya pengen dari kalian perjanjian ya, bukan perjanjian apa ya, kesepakatan dalam jangka 1 bulan ke depan kami kesini kalian sudah bisa jilid minimal jilid 3. Bisa? Lah, bisa enggak? Insya tidak ada kata insya Allah, harus B. Bisa. Santri itu tidak ada kata-kata tidak B, harus B. Bisa. Semangat. Tumbuhkan semangat. Jangan tanamkan semangat kalau tidak tumbuh, ya kan? Ya seperti itu perumpamaannya. Jadi yang putra ini gimana, putra ini harus lebih semangat daripada yang putri. Setrumannya harus lebih besar, 500.000 watt ya, 500.000 watt itu harus dipakai. Karena putra ini sebagai generasi pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga. Lah gimana kalau laki-lakinya lemes? Jadi laki-laki itu jangan lemes. Kalau kalian punya penyakit lemes, kalian harus segera konsultasi kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Faisal Bahari yang ada di sebelah pojok. Beliau adalah spesialis orang-orang lemes. Jadi kalau sudah diberi sentuhan oleh Al-Ustadz Faisal Bahri alias Al-Mastuqi, maka tenaga kalian, kesemangatan kalian akan bangkit 500 derajat Celcius. Nah itu ya, kalau mau konsultasi kepada Ustadz Mastuk, beliau ada sang motivator kita, seorang yang terus memberi semangat
itu adalah Ustadz Al-Mastuki, Al-Masduqa. Kalau Masduqa itu artinya migrain, Masduqa migrain. Makanya beliau adalah spesialis orang-orang yang sakit, itu ya, orang-orang yang sakit. Ya, janji bulan depan harus sudah jilid 3, minimal sudah hatam jilid 2. Bisa enggak? Bisa ya. Nanti diatur formasinya sesuai jilidan atau sesuai kelompok, nanti dibagi per kelompok. Kita punya tim 1 2 3 4 5. Ya, nanti kalau kurang beliau harus ikut juga nanti untuk mendampingi. Nah, formasinya nanti bentuknya per kelompok akan dievaluasi oleh masing-masing al-asatid spesialis jilidan. Ya, seperti itu ya. Mungkin kiranya cukup sampai di sini saja evaluasi hari ini. Kami sebagai tim koordinator Amsilati Jatim bagian 3 memohon maaf apabila kedatangan kami di sini kurang sopan atau gimana ya di hadapan kalian. Kami selaku manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kami undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Sebelum ditutup, mari kita takbiran jilid 1 ya, yang kompak, yang keras, yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Kaurufal bawala Allah wa mata huruf jar'i kurupane minat ilahat tahola ada fi an alamut mundurub bangkai wa ulan tawa kakual lanmah wa huruf jar'i kurupane minan la sa'ada fi an alamut mundurub balam lan kai wawu lan ta ugo kaf balan na alla lan mata wa kullu harfi mustahiqun lil bina wal aslu fi mabni ayu sakana huruf hukum mabni sukun jadi tanda asli nama bani nisibam fadan wajur kasron kadikrun loi abdahu yasur wazim bitaskin wa wairu madukir yanubuna uja'ahu bani namir rafa dhamma safat ajazam sukun jar kasrodi kira ing Allah kang tekun fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu qad kusira isim akhiri alif arane maksur i'rab kira jata kabur warfa biwawin wa biya jurur wan sibi salim ajab amiri wa mutnibi wa sibi daini wa bi isruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna liyuna wa araduna sadda wasinuna jama mudakkan lan mulhaq nasab ya nun rafa'i wa wunun anjar dengan ya nun nuna majamu'in wa ma bida'af tawaqqal membikasrihi natok wa nunu masunniya wal mulhaqi bi aksida hufan tabin jama'lan mulhaqi
lan mulhaqe waca kasra nunan talil i'raba au tanwina mimma tudi katori sina wasani ajrur wanwi min au fi ida lam yasluhil ladaka walla mahudanun lan tanwi kang mudaf dibuang mudaf ilaih jalan al mudaf dibuang idhofah kudu nyimpan mana suwiji sangka min utawa lilan makna nafi ni hukume faksiron minhu ma hunna wa hum in qablaha Sudah. Sebelum ditutup nanti doa sama Ustadz Sirul Anwar. Oh ya, nggak apa-apa. Sebelum ditutup ini ada kotes ya dari teman-teman. Kotes, apa kotes? Makalah ya. Motivasi itu lebih mudah ya, bukan mudah tapi lebih mudah daripada action. Apa action itu? Bertindak ya. Tapi motivasi itu juga butuh. Motivasi itu lebih mudah daripada action bertindak, tapi motivasi itu juga butuh, makanya harus banyak-banyakin tindak ya. Terus kalau kalian yakin bahwa setelah hujan pasti ada pelangi, maka kalian harus yakin bahwa setelah bersungguh-sungguh pasti ada keberhasilan atau kebahagiaan. Ini ngopi saya ya, gak apa-apa, berbagi ilmu aja. Cantiknya wajahmu, terakhir cantiknya wajahmu membuat lelaki menatap, tetapi cantiknya akhlakmu membuat lelaki menetap. Kotes Gus Miftah ya. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu ya kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakas subhana yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulim wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilan hari karibana wa nisari baina. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bini khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bini khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bini khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasri wal buhli wal harami wa adabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih kepada para ustadz yang sudah jauh-jauh datang dan juga melakukan evaluasi kepada kita semua. Mari kita ucapkan sama-sama matur suwun. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman semua, tadi pagi saya sudah berbicara dengan Abah yang kelas dan saya bilang 2 tahun lagi Al Hidayah akan juara baca kitab Semalang katanya. Tapi beliau bilang kelamaan, kalau bisa dipercepat kenapa harus lambat, katanya begitu tadi. Jadi nanti teman-teman tidak usah mikirkan biaya lombanya, ya, tidak usah mikirkan biaya lombanya, tidak usah mikirkan kendaraannya, siapkan aja persiapan untuk lomba. Pokoknya ada lomba baca kitab, ngomong sama saya, nanti saya mau berangkat akan dibiayai semua keberangkatannya dan antar jemput pendaftaran juga akan dibiayai. Biar sekali-kali Instagram kita tuh nggak ucapan innalillahi aja, tapi ada ucapan juara 1 lomba baca kitab Fathul Qorib tingkat Jawa Timur gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah semangat. Terima kasih buat para ustadz yang di belakang gitu ya, dan para pendamping. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri 3 kali. Wal asri. Wal asri. Syukron ala timamikum ila yuqa fi yaumil godan atau bulan depan. Yaumil akhir, yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya bilang siapa kita? Amsilati. Siapa kita? Yang kedua Al Hidayah. Santri Al Hidayah bisa. Oke? Siapa kita? Amsilati. Siapa kita? Santri Al Hidayah. Santri Al Hidayah. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Santri Al Hidayah. Tepuk tangan buat kita semua. Huruf jar ikurupane minan la sa'ada fi an alamut mundurub balam lan kai wawu lan ta ugo kaf balan ma lan mata wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fi mabni ayu sakana huruf hukum mabni sukun jadi tanda asli nama bani nisibam fadan wajur kasron kadikrun loi abdahu yasur wajim bitaskin wa wairu madukir yanubuna uja'ahu banina mirrafa dhamma safat ajazam sukun jar kasrodi kira ing Allah kang tekun fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu qad kusira isim akhiri alif arane maksur i'rab kira kita jata kabur warfa biwawin wa biya jurur wan sibi salim ajab amiri wa mutnibi wa sibi daini wa bi isruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna liyuna wa araduna sadawasi